Ini TK Darul Muqomah ya. Alhamdulillah akhirnya saya bisa pendampingan ke satu ya Bu ya, ini pendampingan individu. Nah Ibu, untuk pendampingan individu ke satu, tema kita kali ini sebenarnya adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak ya. Nah, topik pendampingan itu sendiri kita ada beberapa nih. Yang pertama kita harus berdiskusi, berdialog ya tentang tantangan belajar daring itu seperti apa. Kemudian topik yang kedua itu refleksi penerapan perubahan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara Ibu ya. Nah yang ketiga kita diskusikan peta posisi diri Ibu dan tentang kompetensi guru penggerak. Terus yang keempat kaitannya dengan diskusi tentang pembuatan portofolio. Dan nanti di pendampingan ini kita akan refleksi di akhir. Nah kita masuk ini dulu ya, dokumen. Ibu masih ingat nggak dokumen yang Ibu siapkan apa aja nih? Ada aksi nyata ya tentunya ya. Yang saya siapkan adalah kenyataan ada dua. Saya sudah mempersiapkan, linknya ada, dia sudah ada semuanya. Siap, nanti dokumen-dokumen kaitan dengan portofolio juga ya Bu ya. Nah kemudian proses dalam 1 bulan nih, 1 bulan Ibu menjadi calon guru penggerak angkatan 10 ya. Ya angkatan ini bagaimana nih Ibu perkembangannya prosesnya itu? Sebetulnya ini mah idaman saya. Saya 3 kali gagal, alhamdulillah, qadarullah, atas izin Allah. Yang ketiga ini saya lulus. Saya semangat walaupun dibanding lainnya saya usia paling tua. Senior ya Bu ya. Betul. Kemarin melihat dari tugas trapesium usia, saya melihat teman-teman lainnya memang benar-benar masih sangat muda. Tapi saya tetap semangat, insya Allah. Saya ingin sini saya untuk mencari ilmu untuk diri saya sendiri, untuk sekolah saya, untuk teman-teman PKD yang lain-lainnya. Luar biasa ya, jadi Ibu ikut calon guru penggerak ini sebatas hanya ilmu saja, keilmuan gitu ya, untuk menambah wawasan dan kualitas dari pembelajaran di TK ini ya. Ini sebenarnya TK Darul Muqomah ya, tentu saja Ibu ada kepala sekolahnya juga ya. Namun bagaimana nih dukungan ekosistem yang ada di TK Darul Muqomah? Alhamdulillah rekan-rekan kerja saya memahami, mengerti dan mendukung untuk kemajuan sekolah bersama. Jadi mendukung 100% ya tentunya ya. Alhamdulillah. Nah ini kita masuk ke bagian inti dari pendampingan ya Bu ya. Kalau tindak lanjut hasil lokakarya yang orientasi, Ibu masih ingat ya? Kita kan baru kenalan, lokakarya juga di situ. Kita berbagi cerita dengan teman-teman di situ. Dan awal kita ketemu ya setelah daring gitu ya. Nah, bagaimana tentang kekhawatiran Ibu ya selama jadi mengikuti CGP ini? Waktu kemarin orientasi yang pertama itu memang kan diterangkan bapak yang dari BPG itu dia menerangkan dengan jelas, saya paham. Ada sih kekhawatiran tentang IT, tentang jam Zoom, tapi alhamdulillah Zoom ternyata bisa sore atau siang, jadi sekolah tetap berjalan. Kemudian untuk IT alhamdulillah saya dengan berusaha semaksimal mungkin walaupun saya usia sudah tidak muda lagi, tapi tetap semangat belajar. Sekarang Canva saya bisa sendiri, tinggal merekam, saya masih bersama anak. Iya alhamdulillah. Jadi sebenarnya walaupun di usia seperti Ibu, alhamdulillah ya bisa belajar ikut dengan yang muda-muda begitu ya. Bisa ikut sama yang mengimbangi yang lainnya gitu. Dan itu adalah kekhawatiran sebenarnya yang belum terjadi ya Bu ya. Setelah mengalami ya ternyata apa yang dikhawatirkan tidak terjadi juga gitu ya. Jadi bisa diatasi gitu. Bisa diatasi, ada solusinya. Nah tapi apa saja nih harapan yang sudah terkabul lah, istilah yang sudah terwujud gitu, tapi mungkin ada harapan Ibu ya yang belum terwujud barangkali. Kalau yang saya pelajari kemarin tentang filosofi Dewantara itu, kita harus berpihak pada anak. Alhamdulillah setelah kita memahami, mengerti, terapkan di sekolah, jadi anak itu memang diberi kebebasan untuk memilih pembelajaran, walaupun kadang dia tidak kondusif, tapi kita benar-benar melayani supaya anak itu merasa nyaman dan asik di sekolah. Jadi asik di sekolah. Jadi intinya dari harapan-harapan itu ternyata kita membawa kepada siswa asik di sekolah gitu ya. Nah, kalau kita lihat dukungan tadi ya memang 100%, tapi rekan-rekan kerja ini bagaimana nih cara mereka mendukung Ibu?
dengan cara kita mendukung, ada ide-ide pembelajaran yang baru, kita saling saling mengasih ide. Intinya anak itu harus merasa nyaman, pembelajaran yang menyenangkan, sehingga 1 hari penuh itu anak merasa senang di sekolah. Iya, jadi dukungannya berbagi makanya Berbagi ide cenderung ke pembelajaran. pembelajaran ini yang menyenangkan itu seperti apa Ya, gitu. betul. Jadi kaitannya dengan ibu berbagi dengan teman, terus teman juga mendukung untuk Ya, mengerjakan atau mempraktekannya begitu ya. Dukungannya memang luar biasa ya di TK Darul Mukomah ini ya Bu ya. Nah kemudian kalau kita lihat ke tindak lanjut hasil pembelajaran nih, ibu kan sudah sebulan ini belajar modul 1.1, kemudian modul belajar modul di 1.2, dan itu alurnya itu kan alur merdeka ya Bu ya. Iya. Dimana M-nya itu kan mulai dari diri, terus E-nya eksplorasi konsep. Kemudian R-nya Bu rukol ya. Jadi ruang kolaborasi. D-nya demonstrasi konseptual. D terus E-nya elaborasi. Nah, A-nya Aksinya. nah itu alurnya itu kan alur merdeka. Nah ibu sudah mempelajari seperti itu. Nih, bagaimana nih berdasarkan pembelajaran dari modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, kaitannya dengan pendidikan yang ibu ada di kelas nih, apakah sudah ada perubahan gitu untuk di kelas sesuai dengan filosofi KHD ini? Kalau menurut saya yang saya pelajari itu, kemarin kan intinya mah dulu kita belajar dengan anak, orang itu pada siswa dan guru yang berperan. Ya. Sekarang mah karena kita udah tahu pelajaran yang di guru peran itu, alhamdulillah kita lebih mengutamakan murid, karena setiap murid itu memiliki berbeda-beda karakter dan keahlian, atau anak itu unik. Kita tidak bisa disamakan dengan satu sama yang lainnya. Kadang dia mau ini, dia mau itu, kita istilahnya mengasih kebebasan, tapi tetap kita arahkan supaya anak itu apa yang dia mampu, apa yang dia punya bakat, anak bisa eksplor di sana. Berarti ibu ada perubahan dong di kelasnya. Iya, betul. Awalnya gimana Bu kalau boleh saya tahu, dan sekarang selama sebulan bagaimana? Kalau yang dulu kadang anak itu nurut ke kita. Misalkan itu tentang A harus nurut. Setelah kita tahu dan kita mempelajari, anak itu punya keinginan, kita harus melayani gitu. Kita sebagai fasilitator. Anak itu kadang kan dari rumah tidak semua anak bahagia. Yeah. Anak itu ada dari rumah ada keinginan sama orang tua tidak diizinkan, sedih sehingga gitu ya. Jadi dia kan kadang datang sekolah kan pasti nangis. Kita harus bisa mungkin istilahnya membujuk supaya anak itu datang dengan gembira, menyenangkan. Salah satunya dengan kita ngasih pembelajaran yang dia mau. Gitu. Jadi ibu memberikan satu semacam pendekatan gitu. Betul. Ya kepada siswa ibu, apalagi ya bocil-bocil ya kalau TK ya. Jadi kita itu harus melayaninya penuh. Jadi saya salut banget nih di guru TK yang betul-betul harus sabar gitu ya. Apalagi yang guru TK, pernah nggak Bu menerima anak TK yang usianya memang harusnya belum waktunya gitu? Ada? Kalau kita kan TK ada aturan. Gimana 4,5 sampai 5 tahun, 4 sampai 6 tahun. Kalau 4 tahun ke bawah itu dikober ya, beda lagi kelasnya. Berarti ini yang TK Darul Mukomah aman ya, siswanya memang rata-rata seusia begitu. TK, betul. Nah berarti ibu melayani dengan penuh kasih sayangnya, dengan membedakan ini harus begini, siswa A seperti itu gitu ya. Jadi lalu apa nih pembelajaran yang ibu peroleh dari filosofi KHD ya, Ki Hajar Dewantara ini, sehingga ibu akhirnya melakukan perubahan di kelas? Karena yang saya tahu anak itu memiliki unik, memiliki berbeda-beda keahliannya. Jadi kita nggak bisa anak A sama dengan B, nggak bisa. Kita harus menghargai perbedaan itu, karena anak itu kalau kita paksakan dia akan tidak ada hasil. Jadi ada satu dorongan untuk tidak ada pemaksaan pada siswa gitu ya. Jadi itu pembelajaran yang diperoleh dari KHD. Ya. Nah tapi
siswa itu sendiri bagaimana nih responnya setelah tahu kenapa ya ini ada berubah nih, baik dari teknik ibu mengajar ataupun apapun itu ya, media atau apa gitu ya, perubahannya seperti itu. Tapi respon siswa bagaimana Bu? Seperti ini, kita kan ngasih pembelajaran atau media, ada 3 pilihan. Kalau kita sodorkan itu ada 5 anak itu, semuanya akan berbeda milihnya. Dia merasa senang karena apa yang dia inginkan, kita sebagai guru istilahnya menuruti dia gitu. Terima kasih ibu, aku mau ini aja ya, boleh. Jadi tanpa kita larang, tanpa ini kamu harus begini, enggak ya, jadi memberikan kebebasan sebetulnya ya. Nah tapi dari hal itu mereka itu merasa nyaman nggak seperti itu Bu? Alhamdulillah selama ini yang saya amati itu anak merasa nyaman, dan kadang udah waktunya habis pulang, ibu nggak mau pulang, masih di sekolah dulu, main dulu sama ibu. Jadi mau menyenangkan, jadi karena menyenangkan masih mau bermain. Betul, ya. Betul, jadi nggak mau pulang dulu, nanti tunggu nanti aja. Lalu apa yang sudah baik dari perubahan yang ibu lakukan dan apa yang harus diperbaiki? Alhamdulillah orang tua juga, saya jauh-jauh hari sebelum belajar itu suka ngasih orang tua itu kasih napas, kasih arahan. Iya. Anak itu unik, anak tidak semuanya sama. Tolong hargai perbedaan itu. Jadi anak itu jangan dibanding-bandingkan dengan yang lain. Selalu seperti itu. Hargai anak, karena juga orang tua sama, nggak ada yang sama, semuanya berbeda. Jadi walaupun toh nanti hasilnya setelah lulus dari TK dalam sekolah ini berbeda-beda, hargai dia gitu. Karena kita tidak bisa kemampuan A dengan kemampuan B disamakan, tidak akan mungkin. Yang penting anak merasa senang, bahagia, dan yang penting itu karakter. Saya berharap dari sekolah Darul Muqomah, anak-anak lulus dari TK kami itu dia karakternya lebih baik, tahu agama, sopan santun, attitude-nya baik, sama berbakti orang tua itu lebih baik dari segala-galanya. Karena rezeki itu mah akan disana, maka ngikutilah rezeki mah, lu udah ada yang ngatur. Jadi intinya yang sudah baik itu ibu sudah memberikan apa ya kepada siswa itu, oh ini siswa ini memang berbeda dengan siswa yang ini gitu ya, itu yang udah baik. Tapi ada nggak yang harus ibu perbaiki? Ya masih ada yang namanya orang ada yang sempurna ya. Jadi masih yang diperbaiki, terus mencari ilmu dari Dewa Sosmed, dari CGP. Alhamdulillah ya, saya masih dikasih kesempatan untuk terus mencari ilmu untuk kepentingan yang lain-lainnya, yang lain. Nah, perubahan konkret di kelas itu seperti apa Bu yang ibu lakukan? Yang saya lakukan itu anak tuh lebih mandiri, lebih bisa memimpin. Kalau misalkan berbaris, siapa yang mau jadi KM? Hampir semua pada mau. Tapi kita bergilir, kelas A, B1, B2 supaya adil. Tapi saya berharap anak-anak itu kelak bisa memimpin. Jadi ada kemandirian dari diri siswa ya, itu hal perubahan percaya yang diri. Jadi produk siswanya juga ada gitu ya udah. Nah itu udah dituangkan semua di jurnal refleksi bimbingan ya Bu ya, di LMS ya udah ya. Jadi perubahan konkret itu memang harus ditulis di jurnal refleksi. Nah Ibu, kita ke pembuatan kerangka portofolio nih. Media platform apa yang Ibu pakai untuk portofolio digital Bu? Kemarin saya udah pernah isi link ke Ibu Eko, Google Slide. Iya, saya udah mengisi, sana udah foto, udah mengisi, terus juga bawa data-data tentang sertifikat apa saja. Alhamdulillah saya kan banyak online suka ikutan tentang materi TK, di luar TK, karena saya merasa ilmu harus dicari gitu. Berarti platform media yang Ibu pakai sudah sesuai dengan anjuran dan panduan dari PPKP ya. Jadi memang kita harus menggunakan digitalnya itu adalah Google Slide, dan ini memang ada komponen-komponennya Bu. Nah itu komponen-komponen yang ada di Google Slide-nya itu apa yang Ibu tuangkan? Di sana tuh ada ruang untuk isi link data kita, terus link yang kita ikut pembelajaran CGP, tentang aksi nyata, jurnal, terus apa namanya, demonstrasi itu semua dituangkan di sana. Berarti mulai dari profil ibu, biodata, terus ada artefak juga ya Bu ya. Jadi artefak aksi nyata di situ dituangkan.
Tapi mulai dari modul 1 sampai modul terakhir tuh ya biasanya memang harus dituangkan sesuai dengan merdeka itu tadi, mulai dari diri sampai aksi nyata ya. Nah Ibu, tapi kalau kita lihat medianya udah betul, kemudian bentuknya itu seperti apa Bu? Misalnya gini, kalau Ibu bikin YouTube nih ya, video terus Ibu upload ke YouTube, bentuk videonya itu jelas. Atau mungkin kalau Ibu bikin PDF sebelumnya, apakah media yang Ibu tuang itu apakah dari Word atau dari PPT, tuh bisa dijelaskan nggak Bu? Kemarin saya dari Canva Mm-mm. terus dialihkan ke PPT. Dari Canva ya media. Iya, dari Canva Jadi dulu. bentuk penyajiannya Ibu buat dulu di Canva, Betul. kemudian Ibu sisipkan nanti di Google Slide. Iya. Oke, jadi itu yang akan Ibu tuangkan ya. Nah kita ke peta posisi diri dan pengembangan diri Ibu nih. Menurut Ibu kompetensi apa yang masih kurang ya Bu? Bukan kurang ya, sudah baik terutama nih. Kompetensi yang sudah baik dan Ibu sebenarnya udah baik nih, tapi ada nggak kompetensi yang harus Ibu perbaiki lagi? Kompetensi Bu. Kompetensi kemampuannya. Ya, jadi kompetensi guru penggerak itu kan kemarin ada 4. Dari 4 ini kompetensi mana yang sudah baik menurut Ibu? Kan ada mengembangkan diri dan orang lain, kan banyak tuh, ada 4 itu apa aja Bu? Kalau saya apa ya, rasa percaya diri ya. Kadang Diri. merasa belum pede gitu. Oh, berarti yang kurangnya itu kalau Iya. belum pede. Berarti kalau yang baiknya itu yang mana Bu? Apakah Ibu udah membuat komunitas di sini sehingga Ibu berbagi? Nah itu mengembangkan orang lain berarti. Alhamdulillah saya kan aktif di Ketua Kombel Jakarta Majalaya. Nama grupnya itu KHD 2. KHD itu singkatan dari apa? Dirgantara. Oh jadi khusus nama KHD-nya itu dipakai ya? Karena kita pegang 4 lembaga sekolah. Kan ada 2, dia kan 8, dipecah jadi 2. Saya yang keduanya. Satunya ada TK Islamia. Nah itu kompetensi yang sudah baik Bu. Ibu tuh udah mengembangkan diri Ibu dan juga mengembangkan orang lain. Berarti itu yang udah baik ya. Tetapi ada nggak kompetensi yang harus diperbaiki? Yang intinya mah harus ada banyak ilmu terus supaya berbagi lain, apa namanya, berbagi dengan yang lainnya. Terus cari ilmu terus gitu. Iya betul. Jadi keilmuan yang wawasan mungkin ya, mestinya nambah lagi keilmuannya ya. Jadi itu kompetensi yang sudah baik dan yang harus diperbaiki ya Bu. Tapi kompetensi apa yang harus ditingkatkan ini? Atau diperbaiki sekarang ditingkatkan gitu? IT. IT. Tapi alhamdulillah saya sudah mulai merangkak. Saya ingin lepas dari zona itu. Walaupun usia udah lebih, tapi saya tetap semangat karena kita harus bisa mengikuti zaman. Tuh ada kodrat zaman. Nah, Nah, berarti Ibu udah tahu nih alasannya kenapa harus IT yang dikembangkan kompetensi di situ. Karena dengan kita menerima tentang CGP kemarin kan banyak sekali yang kita harus menarik untuk bisa berbagi ilmu ke orang lain. Dengan IT itu mungkin teman akan lebih tertarik. Fokuskah dengan YouTube atau anak atau teman pasti akan lebih percaya, oh meyakinkan kalau kita bisa IT. Iya betul. Ada karya gitu. Alasannya jelas ya, karena memang kodrat alam ya Bu ya. Iya. Di sekarang itu zaman, jangankan anak SMP, anak SD, SMA Bu, anak TK mungkin udah dikasih HP ya. Betul. Sama mamanya, sama orang tuanya. Lebih pintar lagi. Yang dibuka apa? Game mungkin ya, anak TK game aja mungkin ya. Saya juga kalau anak baris saya ngasih tahu anak main HP boleh, tapi pilih-pilih, cari yang bikin kita pinter, jangan cari yang bikin kita males. Nah Ibu, setelah Bu Rumiati ini ada umpan balik lah, semacam umpan balik baik dari perubahan-perubahan yang ada dari siswa, dari rekan kerja. Ini ada nggak rencana besar Ibu untuk TK Darul Muqomah ini? Saya berharap itu yang penting mah siswa, orang tua kerjasama dulu. Terlepas dari kognitif anak pinter apa ngitung atau baca itu, yang penting karakter. Saya utamakan. Insya Allah kalau orang tuanya baik-baik saja, orang tuanya soleh, anak juga akan mengikuti. Makanya saya juga dalam hati saya bukan untuk berperan anak-anak saja,
tapi saya bisa mengatur orang tua murid supaya dia mindset pola pikirnya berbeda. Sekarang sudah tahun 2024, beda pola pikirnya. Anak istilah nama orang tuanya baik, anak akan menjadi yang baik. Makanya harus ada perubahan orang tua dulu. Misalkan ngaji, kita nggak bisa nyuruh anak itu mau ngaji kalau mamanya tidak mau ngaji. Iya, Kalau contoh mamanya berarti ya. iya, kalau mamanya mau ngaji, ayat 2 ayat, anak akan melihat dan akan ada perubahan. Nah, Ibu berarti itu rencana besar Ibu ya. Berarti apa yang berubah nih dari awal begini, sekarang begini, apa tuh perubahannya? Kalau saya lihat orang tua itu yang tadinya ke anak banyak nuntut tentang kognitif, harus begitu, kan dia lebih paham. Oh iya, jadi anak mah harus menyenangkan. Jangan sampai kita terus jadi orang tua, jangan sampai keinginannya sekali diikutin gitu loh. Iya. Anak juga punya hak. Betul, Anak betul, punya betul, hak. betul. Jadi karena anak punya hak, makanya Ibu ada perubahan nih Betul. supaya memberikan kebebasan Islam. Wah, hebat sekali ya Ibu Rumiati. Ini sebenarnya TK Darul Muqammah mudah-mudahan memang sudah berkembang lebih pesat. Apalagi saya lihat piala-pialanya di sana tempang dia banyak yang juara dari siswanya, prestasinya gitu ya. Yang paling utama memang Ibu menggarisbawahi adalah karakter ya. Luar biasa, saya juga apresiasi ya, nih jempolnya 4. Jadi istilahnya perkembangan yang pesat yang Ibu rasakan mudah-mudahan terus jadi continue di FPK ini gitu ya. Nah Ibu, ini kita masuk ke bagian akhir ya dari pendampingan inti ke-1 ini. Kalau menurut Ibu ada nggak ide pendampingan ini gitu, atau mungkin pembelajaran apa yang Ibu peroleh dari pendampingan inti ini? Sebetulnya saya sangat berharap seperti ini dari dulu ya. Alhamdulillah kadarullah. Sedih. Angkatan saya sebelumnya saya bisa Allah mengizinkan. Dikasih kesempatan saya ikutan. Saya terima kasih sekali, berharap teruslah bimbing karena saya merasa masih banyak kekurangan. Jadi intinya saya mendampingi itu bukan membimbing sebenarnya Bu ya. Karena intinya adalah yang belajar adalah Ibu, yang hebatnya adalah Ibu. Saya hanya mendampingi Ibu saja sebenarnya. Bahkan bisa jadi saya juga belajar dari Bu Rumi gitu ya. Nah intinya pembelajaran yang Ibu peroleh dari pendampingan individu sekarang adalah Ibu merasa ada sesuatu yang harus saya perbaiki gitu ya, seperti membimbing gitu ya. Intinya saya bukan membimbing ya Bu ya. Tapi kalau memang saling membimbing artinya saling sharing aja gitu. Nah intinya itu seperti itu. Jadi pendampingan individu yang ke-1 ini, Ibu merasa ada yang harus diperbaiki nggak dari apa gitu yang kurang di sini? Kalau insya Allah lah yang kemarin pelajari semua itu, saya sudah merasa oh ternyata seperti ini ya. Saya banyak kekurangan, kita jadi tahu, di antara kita harus dengan teman itu kemarin kolaborasi, kita harus kreatif, mandiri, terus jadi banyak kekurangan. Tapi insya Allah lah sekarang saya udah mulai merasa oh saya paham. Semoga ilmu yang saya dapat saya bisa berbagi dengan teman-teman lain, berbagi lagi. Jadi berbagi lagi ya. Betul. Saling sharing. Nah terus yang diperbaikinya apa nih? Perbaiki ya, terutama dalam pendampingan selanjutnya nih, karena kita punya 5 pendampingan lagi ya. Ada pendampingan 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah kali aja Ibu merasa ada yang kurang nih di pendampingan sekarang, nanti di pendampingan berikutnya, nah apa yang harus saya tambahkan buat Ibu gitu loh. Saat ini kayaknya cukup. Saya merasa cukup dengan hari ini. Ya kita saling kita nggak tahu ke depan, tapi saat ini saya cukup. Berarti untuk kedepannya juga mungkin walaupun sekarang cukup ya, nih, kita tapi belum tahu ya seperti apa. Tapi setidaknya ada harapan buat Ibu, pendampingan nanti harusnya begini loh gitu. Seperti itu ya. Barangkali ada yang harus dibutuhkan oleh Ibu apa gitu nggak? Kalau menurut saya kan informasi yang Ibu berikan kemarin sudah lengkap, baik di WA ataupun di grup. Alhamdulillah
bisa membantu saya Mhm. istilahnya tentang materi, tentang tugas ya. Jadi saya cukup menurut saya mah. Oke, masih cukup ya. Iya. Terima kasih nih, pendampingan udah luar biasa gitu ya, dan ibu sudah berbagi praktek baik ibu ya selama ibu menjadi CGP sebulan ini nih di TK Darul Mukomah. Dan mudah-mudahan memang kedepannya TK Darul Mukomah lebih maju lagi ya bu ya. Amin, amin. Baik ibu, pendampingan mungkin selesai hari ini, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di Loka Karya 1 bu ya, 4 Mei itu di SMP Negeri 1 Soekarno. Sekian aja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.